Seorang wanita asal Indonesia yang dikenal dengan nama Rini mengaku pernah mengalami mati suri selama beberapa menit setelah kecelakaan mobil. Nah, dia bercerita bahwa di tempat yang gelap, dia melihat banyak orang dengan tubuh yang cacat dan wajah yang mengerikan. Salah satu sosok mendekatinya dan memperlihatkan wajahnya yang hancur dan tercabik-cabik, seolah mengalami penyiksaan yang berat. Wanita itu mendengar suara yang berbisik di telinganya, mengatakan bahwa dia akan mengalami hal yang sama jika dia tidak memperbaiki hidupnya. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Pengalaman mati suri seringkali membawa kisah-kisah misterius yang mengundang rasa penasaran, terutama ketika seseorang mengaku melihat dunia lain atau mengalami kejadian supranatural yang sulit buat dijelaskan secara ilmiah. Dan di video kali ini, kita bakal membahas beberapa kisah mati suri yang paling mengerikan. Yang pertama, diseret ke neraka oleh makhluk gelap. Seorang pria bernama Howard Storm, seorang ateis dan mantan profesor seni, mengaku mengalami mati suri ketika berada di rumah sakit karena ususnya yang pecah. Dia menceritakan bahwa dia bertemu dengan sosok gelap yang berpura-pura bersahabat tetapi kemudian berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyeretnya ke tempat yang penuh dengan kegelapan, teriakan, dan penyiksaan. Howard mendengar suara-suara mengerikan dan merasakan kesakitan fisik yang sangat nyata. Menurutnya, sosok tersebut terus mengolok-ngoloknya dan berkata bahwa dia nggak pantas mendapatkan keselamatan. Pengalaman itu mengubah hidupnya dan setelah tersadar dia memutuskan buat menjadi seorang pendeta. Yang kedua, bertemu dengan sosok yang wajahnya tercabik-cabik. Seorang wanita asal Indonesia yang dikenal dengan nama Rini mengaku pernah mengalami mati suri selama beberapa menit setelah kecelakaan mobil. Nah, dia bercerita bahwa di tempat yang gelap, dia melihat banyak orang dengan tubuh yang cacat dan wajah yang mengerikan. Salah satu sosok mendekatinya dan memperlihatkan wajahnya yang hancur dan tercabik-cabik, seolah mengalami penyiksaan yang berat. Wanita itu mendengar suara yang berbisik di telinganya, mengatakan bahwa dia akan mengalami hal yang sama jika dia tidak memperbaiki hidupnya. Setelah kembali ke dunia, Rini berubah menjadi lebih religius dan sering membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, terjebak di dunia yang gelap tiada akhir. Seorang pria bernama Ian McCormack, seorang peselancar asal Selandia Baru yang diserang ubur-ubur kotak yang sangat beracun di lepas pantai Maturius. Waktu mengalami mati suri, Ian ngerasa bahwa rohnya itu keluar dari tubuhnya dan terjebak dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. Dia nggak bisa ngeliat apa-apa dan hanya mendengar suara langkah kaki dan bisikan aneh dari kejauhan. Dia ngerasa kehilangan kendali atas dirinya dan terjebak di tempat itu selama waktu yang terasa seperti ribuan tahun. Nah, akhirnya dia mendengar suara yang membawanya kembali ke tubuhnya. Setelah sadar, dia bertekad buat menjalani hidup yang lebih baik dan memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Berikutnya ada menghadapi sosok dengan senyum yang mengerikan. Seorang pria bernama Jose Hernandez mengalami mati suri setelah kecelakaan kerja. Dalam pengalamannya, dia berada dalam sebuah koridor panjang yang dipenuhi dengan pintu-pintu. Waktu dia mencoba buat membuka salah satu pintu, dia bertemu dengan sosok tinggi besar dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi yang runcing. Sosok itu terus menatapnya tanpa berkedip. Jose merasa sosok itu menunggunya melakukan kesalahan, tapi dia akhirnya mendengar suara yang mengatakan bahwa dia masih ada kesempatan buat kembali. Setelah sadar, dia mengubah pandangannya tentang hidup dan menjadi lebih spiritual. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kisah mati suri itu mengerikan?
Banyak banget pengalaman mati suri yang mengerikan seringkali dikaitkan dengan perasaan bersalah atau ketakutan akan kematian, kepercayaan spiritual dan budaya, dan bahkan ada penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa pengalaman mati suri mungkin disebabkan oleh aktivitas otak yang meningkat saat mendekati kematian, yang memicu halusinasi yang terasa nyata. Tapi sebenarnya mati suri itu nyata atau enggak? Sebagian orang percaya bahwa pengalaman mati suri itu sebenarnya nyata, sementara ilmuwan sering menganggapnya sebagai respon otak saat mengalami kekurangan oksigen. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya bahwa mati suri itu benar ada atau hanya ilusi belaka? Coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Kesamaan yang ditemukan dari banyak kisah mati suri menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar halusinasi. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.